Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigonal Software. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya input penjualan pada program ke toko mobile. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, langsung saja untuk langkah menambahkan transaksi penjualan pada program ke toko mobile. Kita perlu klik icon baris 3 di bagian kiri atas. Kita klik saja. Nah, di sini ada beberapa menu. Untuk penjualan, kita klik penjualan. Nah, kita bisa langsung saja ke menu penjualan kasir. Oke, di sini sudah ada beberapa nomor transaksi penjualan ya. Jika ingin menambahkan transaksi baru, kita bisa klik bagian kanan atas dengan logo icon plus atau tambah. Nah, di bagian sini kita perlu pilih item yang ingin kita jual. Kita bisa klik bagian pilih item. Lalu kita masukkan untuk item yang kita jual. Misalkan di sini saya menjual ABC kecap 135 mili. Nah, itu kita tambah saja di bagian logo plus ini untuk quantity dari item tersebut yang terjual. Oke, di sini misalkan saya contohkan ada penjualan sebanyak 2 piece. Nah, kita klik 2 kali di bagian logo plus itu. Kalau mau dikurangi, kita klik icon minusnya. Nah, seperti ini. Ini ada penjualan sebanyak 2 piece. Lalu kita klik tambah ke transaksi di bagian bawah. Nah, nanti akan muncul untuk detail atau keterangan item yang ada pada nomor transaksi penjualan ini. Untuk selanjutnya kita perlu ke bagian pelanggan. Nah, di bagian pelanggan ini bisa kita sesuaikan pada bagian kolom pelanggannya. Misalkan penjualannya itu untuk umum atau general, itu kita bisa pilih saja umum atau cash seperti itu. Nah, untuk sales, jika menggunakan sistem komisi, itu kita bisa pilih juga di bagian salesnya ini. Nah, jika tidak menggunakan sistem seperti itu, bisa dikosongkan saja. Lalu untuk selanjutnya, kita bisa sesuaikan pajaknya. Jika sudah dikenakan pajak, itu bisa kita sesuaikan di bagian pajak ini. Jika tidak dikenakan pajak, bisa kita pilih non saja. Oke, nah di bagian ini untuk subtotal ini merupakan total dari harga jual tiap item yang ada di transaksi ini. Nah, tadi kan penjualannya itu 2 piece ABC kecap ya, yang mana satu piece-nya itu sama dengan 20.000. Berarti jika 2, maka 20.000 dikalikan dengan quantity 2 piece itu, jadi 40.000 untuk pembayarannya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita perlu ke bagian pembayaran. Nah, ini kita pakai mode lama saja ya supaya lebih mudah. Di bagian sini, jika sebelumnya melakukan input pesanan penjualan ya, jika nomor transaksi pesanan penjualan itu diproses ke transaksi penjualan, nanti dia akan otomatis muncul nominal pembayaran DP-nya di bagian kolom sini, di pembayaran tunai atau DP ini. Nanti otomatis terisi. Jika kita baru membuat transaksi penjualan baru tanpa melalui proses pesanan penjualan, di bagian sini akan kosong. Nah, untuk selanjutnya di bagian sini ada pembayaran dari deposit. Nah, deposit ini nanti nominal transaksi ini akan diambil dari saldo deposit pelanggan tersebut. Nah, sebelumnya kita perlu menambah deposit dari pelanggan tersebut terlebih dahulu gitu. Nah, di bagian DPSO ini sama seperti di bagian kolom atas, yang mana yang di kolom atas itu bisa secara tunai, tetapi yang di bagian DPSO ini merupakan nominal yang sebelumnya sudah diinput dari pesanan penjualan. Nah, ada juga kredit. Nah, jika kredit ini merupakan transaksi hutang, jika nominalnya dimasukkan di kolom kredit, nanti pelanggan ini akan memiliki hutang sebanyak 40.000 dan perlu dilunaskan. Ada juga pembayaran debit. Nah, pembayaran debit ini biasanya menggunakan rekening bank atau kartu ATM seperti itu. Ada juga bagian kartu kredit, ada juga di bagian pembayaran kartu kredit. Ini perlu disesuaikan saja ya untuk nominal pembayarannya. Jika menggunakan kartu debit atau kredit, kita perlu pilih bagian icon kiri ini. Nah, nanti kita pilih nama banknya. Nah, di sini ada beberapa bank pilihan. Nah, itu kita perlu sesuaikan. Sama seperti dengan pembayaran kartu kredit, kita pilih nama banknya. Begitupun dengan yang e-money ini. Di sini ada beberapa pilihan.
Nah, misalkan pembayaran transaksi pada contoh ini itu menggunakan tunai atau cash aja gitu. Nah, di bagian pembayaran ini ada beberapa pilihan pembayaran. Kita jelaskan satu persatu. Di bagian paling atas ini jika kita ingin memasukkan nominal atau nominal pembayaran pelanggan itu secara cash atau tunai. Nah, masukkan nominalnya itu di bagian sini. Nah, untuk deposit ini di kolom kedua, nanti dia akan mengurangi deposit dari pelanggan tersebut. Namun sebelumnya kita perlu memasukkan saldo deposit di pelanggan tersebut terlebih dahulu. Nah, di bagian kolom ketiga ini pembayaran DP SO. Jika transaksi ini menggunakan nomor transaksi dari pesanan penjualan dan pada pesanan penjualan tersebut sebelumnya sudah dimasukkan nominal DP-nya, maka nanti di bagian sini akan otomatis terisi untuk nominal dari pembayaran DP di pesanan penjualan. Nah, di bagian kredit ini jika kita masukkan, nanti transaksinya akan menjadi hutang pelanggan tersebut dan perlu dilunaskan. Nah, di bagian pembayaran debit merupakan pembayaran secara debit dengan kartu atau rekening bank biasanya. Begitupun juga dengan pembayaran kartu kredit. Kita bisa sesuaikan di bagian kiri ini untuk pembayarannya masuk kemana. Nah, itu bisa kita klik di bagian nama bank. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Begitupun juga dengan bagian pembayaran kartu kredit ini. Sama juga halnya dengan pembayaran e-money. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Di sini kita contohkan saja untuk pembayaran pelanggan ini itu secara tunai saja. Jadi pelanggan memberikan uang tunai secara cash. Nah, kita masukkan di bagian sini. Kita isikan 40.000. Nah, nanti ada keterangan total bayar 40.000 bagian sini. Nah, misalkan pelanggan tersebut melakukan hutang, kita isikan di bagian kredit ini. Nah, di sini saya contohkan secara cash saja, kita masukkan 40.000. Oke, untuk selanjutnya kita simpan di bagian kanan atas. Nah, di sini jika ingin cetak nota atau struknya itu bisa saja menggunakan mini printer, kita pilih cetak. Atau jika ingin dikirimkan detailnya melalui WhatsApp juga bisa. Sama juga jika ingin mengirimkan detail PDF transaksinya, sama halnya juga dengan di bagian ketiga ini jika ingin mengirimkan detail transaksinya melalui format PDF. Nah, di sini saya contohkan kembali saja. Lalu kita kembali. Nah, di bagian atas ini sudah tampil nomor transaksi penjualan yang tadi kita buat. Nah, coba kita lihat, kita klik saja lalu kita edit data. Nah, nomor transaksi yang tadi itu merupakan penjualan ABC kecap sebanyak 2 piece atau 2 botol. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.